Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Nayani, ketemu lagi dengan saya Satria Purnama Suwandi pada mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 8. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita cek yuk videonya. Oke Baraya, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang seni budaya pada aspek seni rupa. Kalau kemarin kita bahas tentang menggambar model, nah untuk pertemuan sekarang ini bahasan kita yaitu menggambar ilustrasi. Baik, kita mulai saja. Nah, apa sih menggambar ilustrasi itu? Nih ada pengertiannya ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkuat, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi, kalau kita kemarin sudah menggambar model, nah sekarang ini nih kita ceritakan atau ilustrasikan. Misal, sedang apa sih si model itu? Sedang dudukkah? Sedang berdirikah? Atau sedang tidur sekalipun dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu kalau modelnya manusia atau hewan. Tapi ikan gak ada sih yang lagi tidur. Atau misal Baraya suka menulis nih, entah itu menulis cerita, puisi, dan sebagainya. Kita bisa ilustrasikan cerita atau puisi kita melalui gambar. Bahkan kegiatan keseharian pun bisa kita ilustrasikan melalui gambar. Contohnya misal kegiatan Baraya ketika liburan. Kita tulis tuh mulai dari keberangkatan sampai pulang dari tempat liburan tersebut. Nah, untuk kemudian kita baca kembali dan kita ilustrasikan deh lewat gambar. Nah, pertanyaannya, apakah perlu semuanya Pak diilustrasikan lewat gambar? Enggak juga sih. Kita ilustrasikan aja apa yang menurut kita menarik untuk digambar. Tapi kalau mau semuanya diilustrasikan juga itu lebih bagus. Berarti setiap detik pada liburan Baraya itu dianggap menarik. Nah, jadi kesimpulannya, setiap gambar ilustrasi itu punya latar belakang atau cerita. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang itu objek gambarnya apa sih? Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalaupun ada objek lain seperti benda, meja, kursi, sepatu, atau rumah sekalipun, itu hanya bagian pelengkap dari objek. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang ke satu, kartun. Pengertiannya adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Jenis gambar ini nih kayaknya yang paling akrab dengan kita ya kan? Karena ini mah tontonan kita waktu kecil atuh. Atau masih ada yang suka nonton sekarang sudah SMP gini. Nah, sebut saja kartun Doraemon. Kira-kira kalau saya tanya nih, karakter Doraemon itu apa sih objeknya? Ya, kucing. Terus ada karakter Shizuka, Nobita, Giant, Suneo, dan masih banyak lagi. Yang objeknya itu manusia. Terus kalau saya tanya lagi nih, menceritakan apa sih kartun Doraemon itu? Benar sekali, kehidupan sehari-hari. Film Doraemon itu kan ada ceritanya, bahkan banyak episodenya juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya menggambar ilustrasi itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua itu ada karikatur. Pengertiannya adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas dari objek tersebut. Maksudnya melebih-lebihkan itu apa sih, Pak? Nih kita lihat ya contoh gambar di bawah. Kita bisa lihat di sini ukuran dagunya yang besar, terus hidungnya yang kecil. Kemudian kalau kita perhatikan hasil gambarnya, kepalanya mirip buah alpukat ya. Padahal bentuk asli kepala objeknya seperti bentuk kepala manusia biasa. Nah, pertanyaannya apakah gambar kayak gini salah, Pak? Jawabannya adalah enggak. Karena memang seperti ini gaya gambar karikatur itu, dimana gambar dengan objeknya tidak akan sama persis. Nah, kalau Baraya bosan mengilustrasikan dengan gambar kartun, gambar karikatur ini bisa jadi pilihan. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada komik.
Pengertiannya yaitu media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Sering juga dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Kalau komik ini, saya yakin Baraya cukup akrab juga, atau paling enggak pernah melihatnya lah, sekalipun belum pernah membacanya. Tentu yang saya maksud di sini adalah buku komik, bukan obat batuk. Jadi seperti contoh di bawah ini, biasanya komik dilengkapi dengan tulisan-tulisan seperti percakapan, prolog, atau efek suara seperti duar atau atau tok 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 dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, lanjut yang keempat ya. Ada ilustrasi karya sastra. Nah, karya sastra ini bisa berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Fungsinya yaitu bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Saya kira ini seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Kalau kita punya puisi atau sajak atau karya sastra lainnya, nah akan lebih bagus kalau ditambah gambar ilustrasi. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ini ada pignet. Nih, pengertiannya adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kalau kita lihat gambarnya penuh dengan garis ya. Memang di gambar pignet ini, garis-garis itu difungsikan untuk mengisi ruang-ruang kosong pada objek gambar. Nah, Baraya bisa lihat contoh-contoh gambar pignet lainnya di internet banyak. Ada yang berwarna, ada pula yang hitam putih seperti contoh gambar di bawah ini. Kalau saya boleh berpendapat, memang gambar pignet ini tanpa warna pun udah kelihatan indah, apalagi dengan warna. Alhamdulillah kita udah sampai di akhir materi ini. Ternyata menarik juga ya menggambar ilustrasi itu. Semoga pemaparan materinya mudah dipahami, dan mohon dimaafkan bila ada salah ucap atau kata yang menyinggung seseorang atau kelompok manapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.